Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asafia Nurusada, SPD MSI, CGP Angkatan 4, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Mesuji Raya. Pendamping praktik Bapak Andri Prasetyo. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guru tersayang.
Motivasi saya mengikuti program guru penggerak adalah: 1. Saya memiliki keinginan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensi yang ada pada diri saya dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dapat membuat peserta didik lebih tertarik, peserta didik lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta dapat belajar lebih mandiri, tidak tergantung pada guru atau pendidik. Akan tetapi, pembelajaran yang semuanya berpusat pada peserta didik. 2. Selain itu, program guru penggerak ini adalah program yang baru dan belum pernah saya mengikutinya. Sehingga saya ingin mengikuti program guru penggerak ini karena saya ingin belajar lebih banyak dari hal-hal yang baru yang belum pernah ada selama ini dan terus memperbaiki diri, sehingga saya berkeinginan untuk merubah pola mengajar yang selama ini berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan metode-metode pembelajaran serta menerapkan model-model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan mengembangkan pola sendiri dalam mengajar dan mengembangkan kurikulum yang ada dengan pola atau gaya sendiri sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif yang dapat menyenangkan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dan terwujud merdeka belajar. Hambatan atau tantangan dalam mengikuti program guru penggerak adalah: yang pertama, di awal-awal pelaksanaan program, saya cukup sulit mengelola waktu dengan baik karena sebagai guru memiliki tugas utama untuk mengajar dan juga ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, di mana ada juga tugas-tugas yang harus dijalankan. Sementara kita harus dapat membagi waktu dalam pengembangan diri yang lain. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu, saya bisa mengaturnya dengan baik karena pembelajaran pada program ini bersifat fleksibel dan tidak mengganggu kegiatan sekolah lagi. Yang kedua, sinyal yang tidak stabil, apalagi kalau cuaca tidak bersahabat. Seringkali sinyal tidak mendukung, sehingga kadang saat pertemuan virtual dengan fasilitator maupun instruktur keluar masuk dalam ruang virtual. Harapan saya dalam mengikuti program guru penggerak adalah mudah-mudahan pada program guru penggerak ini terus dilaksanakan karena sangat baik sekali pembelajaran yang didapat dalam meningkatkan kompetensi guru seperti dapat mengembangkan diri dan orang lain, memimpin pembelajaran, memimpin pengembangan sekolah, dan memimpin manajemen sekolah. Dan untuk teman-teman guru hebat yang belum mengikuti program guru penggerak, mari kita bersama menghidupkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menerapkan pembelajaran berpusat pada peserta didik untuk mewujudkan merdeka belajar dan profil belajar Pancasila. Perubahan yang saya dapatkan selama pembimbingan menjadi CGP, khususnya dalam kepemimpinan pembelajaran adalah: 1. Saya dapat mengimplementasikan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran yang dahulu berpusat pada guru, sedangkan sekarang merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berpusat pada murid. Guru mempunyai peran sebagai penuntun, inspirator, dan motivator sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Trilogi Pendidikan, ing ngapso sung tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. 2. Saya bersama siswa dapat menyusun kesepakatan kelas
sebelum memulai pembelajaran agar dapat dipatuhi oleh seluruh anggota kelas. 3. Penerapan disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kita dapat melakukan disiplin diri kepada murid melalui segitiga restitusi. Jika murid tersebut melakukan pelanggaran keyakinan kelas. 4. Saya dapat mengelola sosial emosional saya dan dapat menerapkan coaching kepada guru maupun siswa jika ada permasalahan yang dialami siswa. 5. Sebelum memulai pembelajaran, di awal tahun saya melakukan asesmen diagnostik, asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan siswa sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi siswa. 7. Berkolaborasi dengan teman sejawat dalam pelaksanaan pembiasaan di sekolah seperti 5S, senyum, sapa, salam, dan sopan santun. Sholat zuhur berjamaah, literasi tadarus Al-Quran, senam, dan Jumat bersih. 8. Mengimplementasikan proyek penguatan profil belajar Pancasila sebagai pembentukan karakter siswa sesuai profil belajar Pancasila. 9. Dalam pembelajaran diakhiri dengan refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid dari siswa tentang materi yang dipelajari siswa. 10. Membentuk dan menggerakkan komunitas praktisi sebagai wadah bagi guru untuk belajar dan berpartisipasi dalam pengembangan diri mereka. Interaksi dan dialog antara anggota komunitas dapat berbagi kekhawatiran, masalah, dan praktik baik untuk direfleksikan bersama-sama, serta melibatkan orang tua sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah dalam pelaksanaan P5. Hambatan dalam mewujudkan impian menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. 1. Ada sebagian siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Dalam diskusi, sebagian siswa belum berani mengeluarkan pendapat dan kurang berpikir kritis dan kemampuan literasi yang kurang. 2. Ada sebagian kecil dari orang tua yang kurang memperhatikan perkembangan anak setiap hari, kurangnya peningkatan kedisiplinan dan kerjasama, dan kurang mendukung siswa dalam belajar. 3. Kurangnya kompetensi guru dalam IT dan melaksanakan refleksi pembelajaran. Solusi dalam mewujudkan impian menjadi agen perubahan dalam pembelajaran. 1. Pendidik harus menggunakan beberapa metode dan strategi dalam pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa, dan pentingnya atau perlunya pembiasaan literasi yang lebih intensif dalam memicu literasi dan berpikir kritis. 2. Membangun kerjasama dengan orang tua murid melalui komite sekolah dan berkomunikasi intensif dengan semua pihak yang terlibat. 3. Meningkatkan kompetensi diri, melakukan refleksi diri, refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat ditemukan hambatan dan kekurangan dalam pembelajaran dan juga pelaksanaan supervisi pembelajaran untuk memberikan umpan balik terhadap pembelajaran yang telah dilakukan serta berkolaborasi
dengan rekan sejawat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Titi Septianingwati sebagai fasilitator dan Bapak Andri Prasetyo sebagai pendamping praktik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya, serta keluarga besar SMP Negeri 2 Mesiji Raya atas support dan kolaborasinya selama ini dan semua pihak yang telah terlibat. Tanpa dukungan dan kerjasama yang solid, program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Semoga semua yang saya dapatkan dari program guru penggerak ini dapat saya implementasikan secara berkelanjutan. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.